Halo anak-anak hebat. Good morning student. How are you today? Ya, tentu semua dalam keadaan sehat ya anak-anak sekalian. Nah, baik anak-anak, hari ini kalian akan belajar bersama saya. Sudah kenal ya, bersama dengan Bapak Agus Sunaryo. Kita akan belajar matematika. Nah, tentu matematika itu sangat menyenangkan ya. Nah, masih ingat kan dengan Bapak ini? Ya. Nah, lalu apa yang akan kita pelajari untuk yang pertama kali ini, belajar matematika? Nah, anak-anak sekalian, kita akan belajar tentang operasi hitung campuran bilangan cacah. Operasi itu kalau dalam matematika juga sering disebut sebagai pengerjaan. Jadi pengerjaan hitung. Jadi kita akan menghitung campuran bilangan cacah. Di kelas 4 maupun di kelas 5, barangkali juga sudah dikenalkan tentang bilangan cacah. Apa itu bilangan cacah? Bilangan cacah adalah bilangan yang dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, lalu pengerjaan apa yang akan kita pelajari? Ya, yang pertama, kita akan belajar tentang operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah. Belajar tentang penjumlahan dan pengurangan. Mudah sekali penjumlahan dan pengurangan ya. Iya. Tapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan anak-anak sekalian di dalam kita menghitung penjumlahan dan pengurangan. Apa saja itu? Nah, pada operasi hitung penjumlahan dan pengurangan itu bahwa operasi hitung penjumlahan dan pengurangan itu memiliki kedudukan yang sama. Jadi penjumlahan itu kedudukannya sama dengan pengurangan. Nah, lalu bagaimana kalau kedudukannya sama? Karena kedudukannya sama, maka dikerjakan mulai dari yang paling kiri. Oh, jadi mengerjakannya yang kiri terlebih dahulu. Kalau penjumlahannya di sebelah kiri, maka kita jumlahkan dulu. Kalau pengurangannya di sebelah kiri, maka kita kurangkan dulu. Tetapi ada juga ketentuan yang kedua, jika terdapat tanda kurung, maka operasi yang di dalam kurung dikerjakan dulu. Nah, kalau penjumlahannya ada di dalam kurung, maka dijumlahkan dulu yang di dalam kurung. Kalau pengurangan di dalam kurung, maka pengurangan yang di kurung itu dikerjakan terlebih dahulu. Supaya lebih jelas, kita lihat ke contoh ya anak-anak sekalian ya. Ini Bapak beri contoh. Yang pertama, 5.675 ditambah 4.750 dikurang 3.880 sama dengan titik-titik. Nah, ada berapa operasi coba? Ada dua ya. Apa saja itu? Penjumlahan dan pengurangan. Operasi hitungnya ada dua. Penjumlahan dan pengurangan. Lalu mana dulu yang mau dikerjakan ya? Oh, tadi ada ketentuan. Ketentuannya bahwa penjumlahan pengurangan itu sama kedudukannya, maka dikerjakan dari yang paling kiri. Kebetulan yang di kiri adalah penjumlahan. Maka ini akan kita jumlahkan terlebih dahulu. 5.675 ditambah 4.750. Hasil penjumlahannya adalah 10.425. Nah, lalu hasil penjumlahan ini 10.425 kita kurangkan dengan 3.880. Hasilnya adalah 6.545. Jadi hasil pengerjaan dari soal ini adalah 6.545. Cukup mudah kan? Ya. Sekarang saya beri contoh yang menggunakan tanda kurung. Nah, kita lihat. Contohnya 3.275 ditambah dalam kurung 4.250 dikurang 2.620 tutup kurung sama dengan titik-titik. Tadi sudah ada ketentuan bahwa yang di dalam kurung dikerjakan dulu. Maka kita akan mengerjakan dulu yang di dalam kurung, yaitu pengurangan. 4.250 dikurang 2.620.
Hasilnya dari pengurangan ini adalah 1630. Nah, bilangan yang paling depan tadi 3275 kita jumlahkan dengan 1630, hasilnya adalah 4905. Jadi soal nomor 2 hasil penghitungannya adalah 4905. Nah, cukup mudah kan? Iya. Nah, lalu kalau sudah, kita akan melanjutkan pada bagian yang kedua, yaitu perkalian dan pembagian. Operasi hitung, perkalian, dan pembagian bilangan cacah. Wah, lalu gimana ini perkalian dan pembagian? Tenang saja ya, tidak usah khawatir. Ini juga mudah. Sama dengan yang penjumlahan dan pengurangan tadi. Nah, pada operasi hitung perkalian dan pembagian, itu kedudukannya juga sama. Lalu juga dikerjakan mulai dari yang paling kiri. Lalu jika ada tanda kurung, maka yang di dalam kurung juga dikerjakan terlebih dahulu. Nah, ternyata sama kan? Kita lihat contohnya ya. Contoh yang pertama. 1500 dibagi 50 dikali 14 sama dengan titik-titik. Ada pembagian, ada perkalian. Dikerjakan dari yang paling kiri, berarti yang di kiri pembagian. 1500 dibagi 50. Kita ambil bilangan yang bukan 0, 15. 15 dibagi 5, hasilnya 3. Lalu yang 0 dibagi 0 sudah habis, masih ada 01. Tambahkan di sini, hasilnya 30. Sehingga 1500 dibagi 50, hasilnya adalah 30. Lalu kita kalikan dengan bilangan yang di paling belakang yaitu 14. 30 kali 14 kita kalikan 3 kali 14, 42. Nolnya ditambahkan di belakang menjadi 420. Ini hasil perkaliannya. Nah, lalu bagaimana kalau ada tanda kurung? Nah, kalau ada tanda kurung kita lihat contoh kedua. 75 dikali dalam kurung 250 dibagi 25. Tutup kurung sama dengan titik-titik. Nah, kurungnya di belakang, maka yang di dalam kurung ini dikerjakan dulu. 250 dibagi 25. 25 dibagi 25 sama dengan 1. Lalu nolnya ditambahkan di belakangnya sehingga 10. 250 dibagi 25 hasilnya 10. Lalu bilangan yang pertama tadi kita turunkan, lalu dikalikan dengan hasil pembagian. 75 kali 10. 75 kali 1 itu 75. Nolnya tinggal nambahkan. Nah, mudah kan? Ya, sangat mudah. Cukup jelas ya? Sangat jelas. Baik anak-anak sekalian, supaya kalian lebih paham lagi, kita akan melanjutkan dengan soal latihan. Kita akan mengerjakan latihan soal. Kalian mengerjakannya di buku pekerjaan matematika ya. Kerjakan di buku pekerjaan matematika. Ini soal yang bagian pertama, yang penjumlahan dan pengurangan. Selesaikan soal berikut. Kerjakan seperti contoh menggunakan langkah-langkah pengerjaan. Jangan lupa ya, menggunakan langkah-langkah pengerjaan. Nah, soal ini juga ada di buku cetak. Kalian bisa dibuka buku cetak yang sudah dibagi. Halaman 33 yang dikerjakan adalah nomor 1 sampai 5. Soalnya ini penjumlahan dan pengurangan ya. Kemudian bagian yang kedua, ini ada bagian kedua, yaitu yang perkalian dan pembagian. Nah, ini perkalian dan pembagian. Itu juga sama, kalian bisa lihat di buku cetak halaman 36. Dikerjakan nomor 1 sampai 5 ya. Oke. Nanti kalau sudah selesai mengerjakan, jadi semuanya jumlahnya 10 ya. 10 dikerjakan menggunakan langkah-langkah pengerjaan. Kalau sudah selesai lalu difoto. Foto ya. Nah, hasilnya dikirim, fotonya dikirim ke WA guru kalian.
Nah, yang kelas 6A dan kelas 6B kirim WA-nya ke WA Pak Agus, nomornya ini 0852 6747 3782. Sedangkan yang kelas 6C dan 6D itu dikirimnya ke Ibu Rosa, nomor WA-nya 052 0852 4023 6340. Kami tunggu ya pekerjaannya. Kerjakan dengan baik, dengan rajin. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Silahkan bekerja dan semoga sukses. Terima kasih. Bye-bye.